Assalamualaikum teman belajar semuanya. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi di channel ini. Bagaimana kabarnya teman belajar? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Alhamdulillah. Baik teman belajar semuanya, pada tayangan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran IPA di tema 6 ya. Khususnya untuk kelas 4. Materi kali ini akan membahas tentang daur hidup hewan. Baik teman belajar, kita mulai saja yuk. Oke, perhatikan slide selanjutnya ya. Terima kasih untuk teman belajar yang sudah subscribe. Bagi yang belum, caranya mudah kok. Tinggal klik gambar lonceng di bawah ini. Terima kasih. Teman belajar, kita sering ya mendengar pertanyaan manakah yang lebih dahulu dari kedua benda ini? Ayam dulu atau telur dulu? Nah, menurut kalian gimana? Mana yang lebih dulu? Nah, ini berhubungan dengan daur hidup hewan ya. Oke, kita lanjutkan. Baik teman belajar, daur hidup hewan itu adalah proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa. Ya, intinya hewan tersebut ada yang menetas dari telur ataupun dilahirkan, ya, sampai dia menjadi hewan yang dewasa, yang siap bereproduksi kembali. Kita mulai ya, tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Yang pertama, hewan tidak mengalami metamorfosis. Apa itu? Hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam setiap tahapan hidupnya. Contohnya apa ya? Ya, yang dari kecil, dari menetas atau dari lahir hingga dewasa, bentuknya sama semua tiap tahapnya. Contohnya yaitu kucing. Apalagi yuk? Iya, ayam. Ayam juga ya, tidak mengalami perubahan bentuk di setiap tahapnya. Baik, selanjutnya. Baik teman belajar, perhatikan siklus hidup ayam dan kucing berikut ini ya. Yang pertama, siklus hidup ayam. Ayam dewasa ya, ayam dewasa yang sudah siap bereproduksi, berkembang biak, dia bertelur. Dia menghasilkan telur ya. Kemudian telur tersebut diengrami dan akan terdapat embrio di dalam telur tersebut. Embrio itu adalah dia yang akan tumbuh menjadi makhluk hidup yang baru. Kemudian dari telur yang ada embrionya tersebut menetas setelah 3 minggu. Setelah menetas akan keluarlah anak ayam. Nah, lama-kelamaan anak ayam itu tumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa yang siap bertelur kembali. Kemudian untuk siklus hidup kucing, kucing dewasa itu akan melahirkan anak kucing ya, anak kucing yang imut. Kemudian lama-kelamaan anak kucing dia tumbuh dan berkembang menjadi kucing muda. Nah, kemudian dia akan kembali menjadi kucing yang dewasa. Begitu seterusnya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan yang kedua yaitu hewan mengalami metamorfosis. Apakah itu hewan yang mengalami metamorfosis? Nah, hewan yang mengalami metamorfosis itu dia mengalami perubahan bentuk dalam setiap tahapan hidupnya menuju bentuk tubuh yang dewasa. Pada hewan yang mengalami metamorfosis ini dibagi dua ya teman. Yang pertama, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Itu adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Contohnya, belalang, kecoa, dan capung. Untuk yang kedua, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna.
Nah, hewan ini mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu terjadi pada hewan kupu-kupu, katak, lalat, lebah, dan nyamuk. Nah, selanjutnya kita akan bahas masing-masing dari hewan-hewan ini ya, teman. Oke, teman. Yang pertama, hewan metamorfosis tidak sempurna. Kita ambil contoh yang pertama adalah belalang. Belalang dewasa, ya, dari belalang dewasa dia bertelur, dia menghasilkan telur. Kemudian telurnya itu menetas dan berubah menjadi nimfa. Nimfa yang pertama adalah nimfa tak bersayap. Nimfa itu kata lainnya hewan muda, ya. Nimfa itu hewan muda. Setelah nimfa tak bersayap, dia akan berkembang menjadi nimfa yang bersayap. Nah, kemudian lama-kelamaan dia akan tumbuh dan berkembang menjadi belalang dewasa yang siap bertelur kembali. Baik, untuk hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yang kedua, kita ambil contoh yaitu kecoak, ya. Kecoak dari yang pertama, tahapan pertama, kecoak dewasa ya, teman. Kecoak dewasa dia akan bertelur. Nah, itu telurnya. Kemudian dari telur tersebut dia akan menetas dan keluarlah nimfa tak bersayap. Ya, hewan muda yang tidak bersayap. Kemudian setelah itu dia tumbuh dan berkembang menjadi nimfa yang bersayap, dan selanjutnya dia akan berubah menjadi kecoak dewasa. Ya, bisa diperhatikan di sini untuk metamorfosis tidak sempurna, tahapannya bisa dimulai dari telur, kemudian nimfa, dan kemudian menjadi hewan dewasa. Baik teman belajar, kali ini kita akan masuk ke metamorfosis sempurna ya. Contohnya adalah kupu-kupu. Dari tahapan pertama yaitu kupu-kupu, dia akan bertelur ya. Nah, telurnya di situ dia akan menetas, berubah menjadi larva. Nah, larva di sini disebut dengan ulat ya, teman. Nah, ulat dia akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Nah, setelah itu dia akan membuka kepompongnya dan keluar menjadi kupu-kupu. Nah, bisa diperhatikan di sini ya, teman. Di setiap tahapnya, di sini terjadi perubahan bentuk ya. Dari kupu-kupu, kemudian telur, larva, dan kepompong, bentuknya sangat berbeda sekali. Nah, makanya kupu-kupu itu masuk ke dalam metamorfosis sempurna. Ya. Nah, pada tahapan ini ada ulat ya. Ulat itu kalau untuk petani dia menjadi hama. Ya, hama dari tanaman yang ditanam oleh petani. Tapi kalau kupu-kupu biasanya sangat cantik, bisa dikejar untuk membantu proses penyerbukan tanaman. Dia banyak manfaatnya, banyak disukai oleh orang karena warnanya yang begitu indah sekali. Oke, begitu ya teman tentang metamorfosis sempurna kupu-kupu. Selanjutnya kita akan bahas untuk hewan yang lainnya. Oke teman-teman, untuk metamorfosis sempurna yang kedua, kita akan bahas untuk hewan katak ya. Katak ini merupakan binatang amfibi, pemakan serangga. Hidupnya di air tawar atau di daratan. Oke, dari awal siklus hidupnya, katak dewasa dia akan bertelur. Biasanya katak ini mengeluarkan telurnya itu di air atau di tempat-tempat basah ya teman. Sekali bertelur, katak bisa menghasilkan 5.000 sampai 20.000 telur. Banyak sekali, tergantung dari kualitas induk katak tersebut. Kemudian siklus kataknya ini berlanjut. Dari telur dia berubah menjadi berudu atau kecebong, yang secara tampilannya dia mirip ikan yang gendut ya teman. Iya, lihat itu gendut sekali. Kemudian setelah itu perlahan-lahan akan mulai terlihat kaki yang di belakang itu akan tumbuh ya. Kemudian
jadi berudu berkaki. Setelah itu dia akan tumbuh juga kaki yang depannya menjadi seekor katak berekor. Nah, menghilangnya ekor dan bergantinya insang dengan paru-paru ya nantinya. Kemudian setelah masa berudu ini dia akan melompat ke daratan sebagai katak kecil atau katak muda ya. Proses ini mungkin berlangsung selama 6 minggu. Setelah itu di usia 12 sampai 16 minggu dia akan berubah menjadi katak dewasa. Kemudian dia akan bertelur lagi. Begitu seterusnya. Nah, pada siklus daur hidup katak ini, setiap tahapnya dia mengalami perubahan bentuk yang sangat jelas ya, teman. Nah, selain itu ada alat pernafasannya juga akan berubah dari insang menjadi paru-paru. Makanya dia termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Oke, begitu akan kita lanjutkan untuk hewan yang lainnya. Kita simak terus ya. Baik teman belajar, kali ini kita mau lanjutkan pembahasan untuk hewan metamorfosis sempurna, yaitu nyamuk. Oke, kita mulai dari nyamuk dewasa. Dia akan bertelur. Nah, bertelurnya ini nyamuk ada di perairan ya teman. Setiap nyamuk bisa bertelur sampai 100 butir. Nah, setelah telur, dia akan berubah menjadi jentik nyamuk. Nah, larva dari nyamuk itu disebut jentik nyamuk. Jentik nyamuk ini bentuknya mirip seperti benang hitam yang berukuran sangat kecil. Jentik nyamuk tetap berada di dalam air dan dia akan berganti kulit hingga 4 kali ya teman. Pada setiap pergantiannya, ukurannya akan bertambah besar. Umumnya, pada pergantian keempat, jentik nyamuk akan berubah menjadi pupa. Nah, pada fase pupa ini disebut fase istirahat. Ya, di fase ini, pupa tidak memerlukan makanan, mirip seperti fase pada kepompong, kupu-kupu. Proses ini memerlukan waktu kurang lebih 1 hingga 2 hari. Selanjutnya, setelah dari pupa, dia berubah menjadi nyamuk dewasa. Mereka akan berdiam diri di permukaan air untuk sementara waktu ya, untuk mengeringkan dirinya. Setelah tubuhnya kering, kemudian nyamuk dapat mengeluarkan sayapnya dan kemudian terbang. Nah, teman belajar, kita tahu bahwa ada beberapa nyamuk yang menularkan penyakit ya, teman. Nah, untuk itu kita perlu memutus siklus hidup nyamuk ini. Nah, sebelum dia berkembang menjadi nyamuk dewasa, dia harus dipotong, dimatikan. Nah, pada tahap larva atau jentik atau bahkan dari telurnya, dia sudah harus dipotong, harus dibinasakan supaya tidak berkembang berkelanjutan menjadi nyamuk dewasa yang menyebarkan beberapa penyakit. Nah, untuk itu kita harus rajin menguras bak mandi atau tempat penampungan air ya teman, supaya kita terhindar dari penyakit yang dibawa oleh nyamuk-nyamuk ini. Ya, begitulah penjelasan untuk nyamuk ya teman, metamorfosis nyamuk. Nah, selanjutnya kita akan membahas untuk perbedaan beberapa hewan yang bermetamorfosis sempurna ataupun tidak sempurna. Oke, kita lanjutkan ya. Baik teman belajar semuanya, sekarang kita akan membuat perbandingan daur hidup kecoa dan nyamuk. Oke, yang pertama, persamaannya ya, yaitu kecoa dan nyamuk itu sama-sama mengalami metamorfosis. Persamaan yang kedua, kecoa dan nyamuk itu berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Sedangkan perbedaannya, kalau kecoa itu mengalami metamorfosis tidak sempurna, sedangkan nyamuk itu mengalami metamorfosis sempurna. Nah, selanjutnya kita akan membahas untuk secara umum perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Baik teman belajar,
kita bahas untuk perbedaan metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna ya. Nah, kita perhatikan dulu secara umum diagram tahapan hidupnya dari metamorfosis tidak sempurna adalah sebagai berikut. Telur, kemudian nimfa, kemudian dewasa bertelur kembali. Sedangkan untuk metamorfosis sempurna, telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi pupa, kemudian jadi hewan dewasa, kemudian bertelur kembali. Nah, dapat dilihat di sini perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna itu terletak pada tahapannya ya, teman. Kalau untuk tidak sempurna di sini ada 3 tahap. Telur, nimfa, dewasa. Sedangkan sempurna itu ada 4 tahap. Telur, larva, pupa, dan dewasa. Nah, dalam metamorfosis sempurna, hewan melalui tahap atau fase pupa ya, atau kepompong. Sementara metamorfosis tidak sempurna tidak melalui tahap kepompong. Ya. Jadi perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna itu terletak pada tahapannya. Oke. Ya, kalau tidak sempurna tidak ada tahap pupanya atau kepompongnya. Kemudian pada metamorfosis sempurna itu terjadi perubahan bentuk tubuh yang drastis ya. Oke. Kemudian pada metamorfosis tidak sempurna itu bentuk tubuhnya tidak jauh berbeda. Nah, itu saja untuk perbedaan metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Baik. Sekarang kita lanjutkan lagi ya teman. Baik, sampai di sini dulu ya teman pembahasan kita untuk materi IPA tema 6 kali ini tentang daur hidup hewan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.